Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mustalahul hadis. Sebelumnya kita membahas tentang dhaif, hadis dhaif, hadis yang lemah, yang dengan makna hadis yang tidak terpenuhi di dalamnya 5 unsur dari hadis-hadis sahih ataupun hadis-hadis hasan. Itu yang pertama, yang diriwayatkan harus perawi yang adil ataupun thiqah. Yang kedua, hafalannya harus kuat. Yang ketiga, sanadnya harus bersambung. Yang keempat, harus selamat dari illah, penyakit ataupun cacat hadis. Yang kelima, harus selamat dari syudzuz, yaitu satu riwayat yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, tapi riwayat tersebut menyelisihi riwayat dari rawi yang lebih kuat, sehingga tidak bisa ditemukan di antara dua riwayat ini, maka salah satunya harus tertolak, yaitu yang lebih lemah. Sekarang telah kita mengetahui hadis dhaif, kita sekarang menuju ke hadis al-hasan li ghairihi. Di atasnya ya, al-hasan li ghairihi. Yaitu hadis definisinya ad-dha'ifu idza ta'addadat turuquhu ala wajhi yajburu ba'daha ba'dha, yaitu hadis dhaif ataupun satu hadis dhaif apabila jalannya itu banyak, tidak satu tapi banyak, ala wajhi dengan cara banyaknya jalan ini menjadikan saling menyempurnakan dari kelemahan satu riwayat dengan riwayat yang lain, dengan ketentuan di dalam jalan-jalan hadis dhaif tersebut tidak ada perawi yang kadzdzab, yang mendusta, dan tidak ada yang perawinya itu tertuduh dengan tuduhan sebagai perawi yang dia itu ada kemungkinan berdusta ketika meriwayatkan hadis. Jadi ketika kita melihat definisi dari hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis
dhaif, hadis yang lemah. Tapi karena hadis yang lemah ini memiliki banyak jalan, yang banyak jalannya ini menjadikan saling menyempurnakan, sehingga yang tadinya itu hadis lemah terangkat hadisnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Tapi dengan ketentuan yaitu ala wajhi yajburu ba'daha ba'dha. Ketika hadisnya yang lemah ini yang banyak jalan-jalannya itu, ketika jalan-jalan tersebut dengan ketika bertemu saling menyempurnakan. Terus dijelaskan oleh Syekh dengan makna ketika di jalan-jalan tersebut yang banyak ini tidak ada di dalam riwayat-riwayatnya ataupun jalan-jalannya tidak ada perawi yang kadzab, pendusta, ataupun tidak ada perawi yang dia itu tertuduh sebagai perawi yang berdusta. Ini yang disebut ketika dinyatakan ala wajhin yajburu ba'daha ba'dha, dengan yang biasa disebut oleh para ulama, ini yang disebut dengan ad-dhaiful khafif. Dhaif yang lemah, maksudnya dhaif yang tidak kuat, dhaif yang ringan. Dhaif tapi tingkat kelemahannya itu tidak terlalu kuat, hanya lemah saja, ringan saja. Beda ketika dhaifnya itu kuat. Ketika dhaif kuat itu ketika di dalamnya ada perawi pendusta ataupun perawi yang tertuduh dengan sebagai perawi yang dia itu ada kemungkinan berdusta. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau meriwayatkan dari para ulama dan mengatakan, wa idza qawiya ad-dha'fu la yanjabiru bi wurudihi min wajhin akhar wa in kathurat turuquhu. Apabila kelemahan dalam satu hadis itu kuat, hadis itu lemah, tapi lemahnya itu sifatnya kuat, sangat lemah. Bisa dikatakan apa? Sangat lemah tadi. Jadi di dalamnya itu hadisnya lemah dan lemahnya itu sangat lemah, maka la yanjabiru, kelemahan tersebut tidak akan hilang dengan banyaknya jalan. Wa in kathurat turuquhu, walaupun jalan-jalan dari hadis tersebut itu sangat banyak. Wa min thamma, dari kaidah ini, ittafaqu ala dha'fi hadits, maka para ulama mendaifkan, bersepakat untuk mendaifkan hadis man hafidha ala ummati 40 haditsan, siapa yang menghafal kepada umatku 40 hadis, dan kemudian disebutkan fadilah-fadilahnya. Para ulama bersepakat untuk mendhaifkan hadis ini ma'a kathrati turuqihi, karena walaupun jalan-jalannya yang sangat banyak, liquwwati dha'fihi, karena lemahnya yang sangat kuat, sangat lemah sekali hadis tersebut, wa qusuriha 'anil jabri, dan tidak mungkin lemahnya hadis ini hilang dari mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak. Jadi perlu diingat, yang namanya menguatkan hadis yang dhaif, yang lemah, menguatkan hadis tersebut, mengangkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi, tidak hanya cukup dengan kita itu mendapatkan dalam riwayat-riwayat dalam satu hadis saja, tidak, tapi harus diperhatikan apabila hadis tersebut jalannya sangat lemah, maka tidak bisa kita terima. Dengan sangat lemah itu ketika di dalamnya ada perawi yang dia itu tertuduh di dalam bagaimana dia itu berbicara, apakah dia itu dusta ataupun sampai dikatakan sebagai ahli orang yang berdusta, ataupun dia itu muttaham fi dinihim, ataukah dia itu bisa jadi orang yang tertuduh dari agamanya, bisa jadi dia itu sebagai seorang yang fasik atau sebagai seorang mubtadi'. Maka walaupun ketika dia itu meriwayatkan, maka riwayat yang di dalamnya ada perawi seperti itu tidak bisa mengangkat lemah dan menghilangkan kelemahan dalam satu riwayat.
Terus sebutkan contohnya. Apa contohnya? Hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar bin Khattab. Disebutkan contohnya. Mana? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contoh yang dibawakan oleh penulis kitab yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi, apabila beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, lam yaruddahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan kedua tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai beliau itu mengusap mukanya ketika selesai berdoa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi berkata dalam Bulughul Maram, yaitu karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mentakhrij hadis ini, walahu syawahidu 'inda Abi Dawud wa ghairihi. Hadis ini, riwayat ini ada yang menguatkan sehingga hadis ini menjadi kuat seperti yang tercantum di dalam riwayat Abi Dawud dan riwayat selain dari Imam Abi Dawud. Wa majmu'uha yaqdi, maka keseluruhan dari riwayat-riwayat tersebut menjadikan hadis itu walaupun pertamanya lemah menjadi hadis hasan, hadis yang hasan dari. Jadi ini adalah pendapat dari penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi karena dari satu jalan hadis itu lemah, tapi dari jalan-jalan yang lain hadis ini bisa dikuatkan menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan kita harus ingat bahwasanya semua perkataan itu selain perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita terima dan bisa kita tolak. Tapi apabila ini adalah salah satu ijtihad beliau, dan apabila kita merujuk terhadap apa yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini di dalam salah satu karya beliau yaitu Irwaul Ghalil, di dalam jilid yang kedua beliau mentakhrij hadis ini di dalam hadis nomor 433 halaman 178. Beliau menyebutkan hadisnya, kemudian beliau mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Asakir dari jalan Hamad bin Isa Al-Juhani, dari Hanzalah bin Abi Sufyan Al-Jumhi, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya Salim siapa Abdullah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan hadis dan berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, hadithun sahihun gharib. Hadis ini sahih dan gharib. Gharib itu seperti yang sudah kita sebutkan adalah ketika riwayatnya itu hanya satu saja, dari perawi satu ke perawi satu yang lainnya ke perawi satu yang lainnya. La na'rifuhu illa min hadits Hammad bin Isa. Kita tidak mengetahui riwayat ini kecuali dari jalan Hammad bin Isa. Wa qad tafarrada bihi, dan Hammad bin Isa ini ketika meriwayatkan dia menyendiri, tidak bersama dengan yang lainnya karena hadis itu hadis gharib. Wa huwa qalilul hadis, dan Hammad bin Isa Al-Juhani ini termasuk perawi-perawi yang meriwayatkan hadisnya dengan hadis yang sangat sedikit sekali.
wa qad haddatsa anhu nasu, dan para manusia telah memperbincangkan tentang Hamad bin Isa al-Juhani ini, tentang kelayakan siapa Hamad bin Isa al-Juhani ini. Para ulama, para manusia telah membicarakannya. Manusia di sini adalah para ulama ahlul jarh wa ta'dil telah memperbincangkan kethiqahan dari Hamad bin Isa al-Juhani. Maka dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, qultu walakinnahu dha'if, akan tetapi Hamad bin Isa al-Juhani itu lemah. Kama fit takrib, seperti yang disebutkan dalam kitab takrib, wa fit tahdzib, dan dalam kitab at-tahdzib. Berkata Imam Ibn Ma'in rahimahullah tentang Hamad bin Isa tersebut, syaikhun salih, seorang syekh yang dia itu saleh. Wa qala Abu Hatim, berkata Imam Abu Hatim tentang Hamad bin Isa al-Juhani, dha'iful hadis, hadisnya lemah. Wa qala Abu Dawud, dha'ifun rawah ahaditha manakira, perawi yang lemah dan dia itu kegemarannya meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Dan berkata Al-Imam Al-Hakim dan Naqqash, yarwi Ali bin Jurayd wa Ja'far as-Sadiq ahaditha mawdu'atan. Hamad bin Isa al-Juhani ini meriwayatkan dari Ibn Jurayd dan Ja'far as-Sadiq hadis-hadis palsu. Wa dha'afahu ad-Darqutni, dan oleh karena itu dilemahkan oleh Al-Imam Darqutni. Wa qala Ibn Hibban, dan berkata yang Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, yarwi Ali bin Jurayd wa Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz asya'a maqlubatan. Hamad bin Isa ini meriwayatkan dari Ibn Jurayd, dari Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz, riwayat-riwayat yang terbalik. Yatakhayalu ila min hadha sya'ni sina'atuhu annaha ma'mulatun, maka bisa diambil kesimpulan ketika dia itu meriwayatkan hadis-hadis yang terbalik ini, bisa dikatakan bahwa dia itu meriwayatkan dengan terbalik secara sengaja. La yajuzul i'tijazu bihi, oleh karenanya Imam Ibn Hibban mengatakan kita tidak boleh menjadikan riwayat dari Hamad bin Isa al-Juhani ini sebagai hujjah. Wa qala Ibn Maqula dha'afu hadithahu, berkata Imam Ibn Maqula, para ulama telah mendhaifkan hadis dari Hamad bin Isa al-Juhani. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah, famithluhu dha'ifun jiddan, maka riwayat seperti dari Hamad bin Zaid al-Juhani ini, dari Hamad bin Isa, dari Hamad bin Isa al-Juhani, maka masuknya kategori dha'ifun jiddan, hadis yang ketika meriwayatnya sangat lemah. Fala yahsunu hadithuhu fadlan an yusahhaha, maka tidak bisa hadisnya itu dijadikan untuk hadis sahih hasan, lebih-lebih untuk dijadikan hadis sahih. Wal hakimu ma'a tasahulihi, dan al-Imam Hakim rahimahullah, walaupun beliau itu terkenal dengan tasahulnya, bermudah-mudahan ketika mentashih dan mentad'ifkan hadis, lamma akhrajahu fil Mustadrak, ketika beliau mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak, sakata alaihi, beliau pun mendiamkan hadis tersebut, walam yusahhihhu, dan beliau tidak mensahihkan hadis tersebut. Wa tabi'ahu al-Hafidz al-Dhahabi, dan diikuti oleh al-Imam al-Hafidz al-Dhahabi. Jadi dari perincian yang disebutkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika beliau mentakhrij hadis ini dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 433, bahwa hadis ini adalah hadis dhaifun jiddan, sangat lemah sehingga
tidak bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi, walaupun banyak jalan dari riwayat dari hadis ini tidak bisa terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi karena perawinya yang bernama Hamad bin Isa al-Juhani ini telah dibincangkan oleh para ulama sebagai perawi yang membolak-balikkan hadis, dan dia juga termasuk perawi yang meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dan dari jalan lain, yaitu dari Abi Sa'id, dari As-Sa'id bin Yazid, dari bapaknya, beliau menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu selesai berdoa, ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, maka selesai berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud nomor hadis 1492 dari jalan Ibn Lahiyah, dari Hafiz Ibn Hashim Ibn Uqbah Ibn Abi Waqqas, dari As-Sa'id. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan wa hadza sanadun dha'if, ini adalah sanad yang lemah, li jahalati Hafiz Ibn Hashim, karena tidak diketahuinya siapa itu Hafiz Ibn Hashim, wa dha'fi Ibn Lahiyah, dan karena kelemahan dari perawi yang bernama Ibn Lahiyah. Beliau mengatakan wala yataqawwal hadithu bi majmu'i tariqain, hadis ini tidak menjadi kuat, tidak menjadi hujjah walaupun digabungkan dua jalan ini, yaitu jalan dari As-Sa'id dan yang satunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wala yataqawwa, tidak akan menjadi kuat karena digabungkan dua jalan ini. Li syiddati dha'fil awwal, karena sangat kuatnya kelemahan dari hadis riwayat yang pertama tadi. Kama ra'aita, seperti yang kamu ketahui. Faramzu Suyuti lil hadits bil hasan wa iqrar al Munawi lahu ghairu hasan. Dan ketika Al-Imam Suyuti memberikan tanda hadis ini sebagai hadis yang hasan, dan Al-Imam Munawi pun menetapkan hadis ini hasan, maka tidak menjadi sesuatu yang bagus, tidak menjadi sesuatu yang hasan pula. Fatanabbah, maka berhati-hatilah. Jadi seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya ketika kita mendapatkan ketika Imam Suyuti menyatakan hadis ini hasan dan sahih dengan hanya mengandalkan tanda saja, singkatan saja berupa ha, dha ataupun sad, maka tidak bisa dijadikan patokan bahwa hadis ini adalah, atau hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Cukup jelas ya bahwa hadis ini adalah hadis lemah karena hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah. Maka mungkin salah satu contohnya dari hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang menyatakan inna hadzal khaira khazainu wa litilkal khazaini mafatihu fatuba liman ja'alahu Allah azza wa jalla miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri wa wailun li'abdin ja'alahu Allah miftahan lisyarri mighlaqan lil khairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini tersimpan dalam satu tempat penyimpanan, dan untuk tempat-tempat penyimpanan itu ada kunci-kuncinya. Fatuba, maka sungguh beruntunglah siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dirinya untuk menjadi
kunci kebaikan, membuka kebaikan tersebut dari tempat-tempat penyimpanannya. Wa mighlaqan lisyarr, dan beruntunglah bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai penutup untuk kejelekan-kejelekan. Wa wailul li'abdin, dan celakalah dan kehancuranlah untuk seseorang ja'alahu Allah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan miftahan, sebagai pembuka untuk kejelekan, mighlaqan lisyarr, dan sebagai penutup untuk kebaikan-kebaikan. Hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan seperti yang tercantum dalam Dhaiful Jami' dan dalam kitab beliau juga Sahihut Targhib, beliau mengatakan kuntu a'radtu anhu li dha'fin fi isnadihi. Dulu saya itu tidak menyatakan bahwa hadis ini sebagai hadis yang kuat karena ada kelemahan dalam isnadnya. Thumma wajadtu lahu tariqan ukhra, kemudian saya mendapati untuk hadis ini jalan lain, wa ba'dil athar fi sunnah, dan kita menemukan sebagian riwayat-riwayat dalam kitab sunnah karya al-Imam Ibn Abi Asim. Wa takallamtu 'alaiha fi Dhilalil Jannah, kemudian saya pun membahasnya di dalam kitab Dhilalul Jannah. Wa tahaitu ila, kemudian kesimpulannya annal haditha, bahwasanya hadis ini hasan li ghairihi, sebagai hadis hasan li ghairihi. Karena sebelumnya beliau mendapati dalam hadis ini ada kelemahan, kemudian kelemahannya ini tidak terlalu sangat lemah, sehingga beliau ketika mendapati jalan yang lain, beliau menjadikan hadis ini hujjah dengan mengangkat hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Kemudian kita lanjutkan apa fungsi atau faedah dari akhbarul ahad, dari habar-habar yang ahad selain hadis-hadis mutawatir tersebut. Apa fungsinya? Apa hasilnya? Yang pertama adalah disebutkan sebagai hujjah, dengan makna kita secara sahih bisa menisbatkan satu riwayat yang sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi satu kepastian, jadi sebuah ilmu yang yakin, dan jadi satu hujjah. Yang kedua, dengan makna memiliki fungsi ataupun faedah, dengan kita dibolehkan untuk mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa perintah-perintah, ataupun ketika riwayat-riwayat yang ahad ini berupa kabar-kabar, berita-berita, baik yang ghaib ataupun yang bisa diindra, maka dalal alaihi bitasdiqihi, kita diwajibkan untuk membenarkannya, wa tatbiquhu in kana talaban, dan kita mengamalkannya apabila itu sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah adapun hadis-hadis dhaif. Karena tadi kita berbicara selain hadis dhaif, yaitu hadis sahih bidzatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan bidzatihi, dan hadis hasan li ghairihi juga sama. Dan yang kita kecualikan adalah hadis dhaif. Maka kita tidak bisa menjadikan hadis dhaif ini sebagai hujjah, dan tidak bisa kita jadikan sebagai satu dalil ketika kita mengamalkan suatu amalan, ataupun juga ketika kita melaksanakan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk menjadikan hadis-hadis dhaif ini sebagai satu patokan ataupun landasan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari para ulama menyatakan bahwasanya hadis-hadis dhaif itu bisa diamalkan ketika berkaitan dengan fadhailul a'mal, dengan keutamaan amal, satu amalan. Jadi satu amalan ini tercantum dalam satu dalil, kemudian ada hadis dhaif yang menyebutkan keutamaan satu amalan yang sudah tercantum dalam dalil-dalil yang kuat, baik itu Al-Quran ataupun sunnah, hadis-hadis yang sahih. Maka pendapat yang kuat dalam permasalahan ini yaitu hadis-hadis yang dhaif ataupun lemah tidak bisa dijadikan dalil untuk fadhailul a'mal, untuk ketika kita membahas keutamaan satu amalan tertentu, tidak bisa. Karena dalilnya karena tiga hal atau tiga sebab. Yang pertama, bahwa hadis-hadis dhaif tidak memiliki faedah kecuali hanya sebuah sangkaan saja. Itu sebagai satu kesepakatan daripada para ulama bahwa hadis lemah itu memiliki fungsi, memiliki faedah hanya sebagai zon saja, sebagai bentuk sangkaan dan tidak bisa menjadikan satu hujjah. Dan ketika kita mengamalkan satu zon itu tidak boleh dan tidak bisa kita melakukan satu zon. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti, tidaklah mengikuti kecuali dhann saja, sangkaan-sangkaan. Hadis lemah itu memiliki faedah hanya sangkaan-sangkaan saja. Sehingga wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan itu tidaklah memiliki faedah dari kebenaran sedikit pun juga. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wadh-dhanna fa innahu akdzabul hadits." Rasulullah mengatakan, hati-hatilah kalian dengan sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, karena dugaan itu sebohong-bohongnya pembicaraan. Itu adalah dalil yang pertama kenapa kita menolak hadis-hadis dhaif berkaitan dengan fadhailul a'mal. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang kita ketahui kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum." Berhati-hatilah kalian menyebutkan hadis dariku, waspadalah ketika menyebutkan hadis dariku kecuali yang telah kalian yakini dan ketahui kebenarannya. Maka sudah menjadi sesuatu yang maklum bahwasanya riwayat hadis itu hanyalah sebuah sarana, sebuah cara untuk kita mengamalkan apa yang telah tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari kita meriwayatkan apa yang tidak tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka larangan tersebut akan lebih kuat lagi apabila kita mengamalkan apa yang tidak tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tadi, larangan Nabi berkaitan dengan riwayat. Kita dilarang oleh Nabi untuk meriwayatkan apa yang tidak tercantum dari Nabi. Maka untuk meriwayatkan saja ada larangannya,
lebih-lebih untuk kita mengamalkan sesuatu yang tidak sahih tercantum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah bahwa apa yang tercantum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih yang menjadi hujjah, baik hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li dzatihi, hadis hasan li ghairihi, itu sudah menjadi sesuatu yang mencukupkan kita untuk kita tidak perlu lagi mencari dan menjadikan hadis-hadis dhaif sebagai dalil. Itu tiga hal yang menjadikan kita itu tidak membutuhkan hadis-hadis dhaif untuk mengamalkan fadailul a'mal, untuk kita mengamalkan keutamaan amalan apapun juga kita tidak membutuhkan hadis-hadis dhaif. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.